Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring walaupun dalam masa COVID-19. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai teks berita. Ada kompetensi dasar yang harus kita penuhi dalam materi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak ibu sekalian mungkin pernah mendengar, membaca ataupun menonton televisi mengenai berita. Nah, sekarang kita pelajari apa sih itu berita? Ya, yang pertama kita pelajari mengenai definisi berita. Berita itu adalah suatu teks yang berisi tentang segala hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia, mengenai sesuatu hal yang sedang hangat diperbincangkan di halayak umum dan berupa fakta. Berita ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi atau diunggah di situs-situs internet. Pada dasarnya, sebuah berita itu harus berisi fakta atau non-hoax. Tetapi tidak semua fakta dapat diangkat menjadi sebuah berita. Nah, untuk mengetahui apakah itu sebuah berita atau tidak, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu berita. Yang pertama itu adalah fakta. Sebuah berita itu harus benar, jadi tidak hoax. Kemudian aktual. Sebuah berita itu harus diangkat dari isu yang hangat diperbincangkan. Kemudian sebuah berita memiliki pokok-pokok berita yang terangkum dalam 5W1H. Kemudian sebuah berita disajikan secara menarik. Kemudian yang kelima, berita itu harus akurat, diambil dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, berita itu disajikan dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, apa sih unsur-unsur berita itu? Unsur-unsur berita yaitu 5W1H atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adiksimba. Apa ya adiksimba? Adiksimba merupakan singkatan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan 5W1H. Yang pertama itu what, peristiwa apa yang terjadi, misalnya padatnya pelabuhan Merak. Who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, misalnya truk-truk pengangkut barang non-sembako. Why, mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Where, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. When, kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya, 10 hari menjelang Lebaran. How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, setelah kita mengetahui pengertian berita, kemudian syarat dari sebuah berita dan unsur-unsur dari sebuah berita, maka materi selanjutnya adalah meringkas dan menyimpulkan teks berita. Langkah-langkah dalam meringkas berita yang pertama yaitu membaca suatu teks itu untuk mengetahui apa sih maksud dari si penulis, kemudian mencatat gagasan utama atau pikiran pokoknya, kemudian menyusun pokok-pokok pikiran itu yang terangkum dalam 5W1H menjadi sebuah paragraf yang ringkas. Selanjutnya, setelah meringkas, maka kita simpulkan berita tersebut. Yang pertama, menyimak berita yang didengar atau dibaca dengan seksama, kemudian mencatat pokok-pokok isi berita dengan memperhatikan unsur-unsur 5W1H. Kemudian, membuat kesimpulan isi berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian disusun dalam kalimat berita. Nah, berikut adalah contoh dari berita. Tolong anak-anak ibu dengarkan, nanti kerjakan tugas yang ada di sebelahnya. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI, Jakarta. Tabrakan beruntun terjadi di bundaran Hotel Indonesia yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman.
Jakarta Pusat, Selasa malam 6 September. 4 mobil terlibat dalam peristiwa tersebut. Kejadian naas ini dituturkan oleh Amalia, warga yang melintas di jalur tersebut pada pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Menurut Amalia, 4 mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan parah. Bahkan, ban salah satu mobil sampai terlepas. Terjadi tabrakan beruntun di Bundaran HI arah Sudirman. 4 mobil rusak parah, 1 mobil sampai lepas ban, tulis Amalia dalam akun Twitternya Selasa 6 September 2016. Kecelakaan ini sudah mendapat penanganan darurat dari Kepolisian Metro Jaya. Namun, belum ada kepastian mengenai korban jiwa, identitas mobil, ataupun kerugian materi yang dialami. Berita ini dikutip dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, kerjakan tugas di bawah ini. Jawaban tulis di buku latihan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Siapa yang mengalami dalam berita tersebut? Ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Keenam, bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Dan terakhir, tulislah kesimpulan dari berita tersebut. Demikianlah pemaparan penjelasan materi tentang teks berita. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.